Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khair. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi penerjemah komik yang saya buat selama saya mempelajari pemrograman Python. Jadi di sini namanya adalah Nyan Transfer ya. Jadi ini namanya sendiri saya ambil dan saya pakai dari ChatGPT. Jadi saya nanya ke ChatGPT minta buatkan nama dan dapatnya ini. Ya, lalu aplikasi ini apa sih fungsinya? Fungsinya seperti yang saya jelaskan, yang saya katakan sebelumnya, untuk menerjemahkan komik atau manga. Bisa juga untuk menerjemahkan manual. Ya, jadi dia support bahasa Cina dan bahasa Jepang. Langsung saja saya praktekkan. Pertama, upload gambarnya, gambar komiknya ke dalam aplikasi ya. Aplikasinya akan menampilkan gambar yang kita upload, lalu langsung kita klik terjemahkan. Nah, prosesnya sendiri tergantung banyaknya teks Jepangnya atau teks komiknya, bulletnya ini ya, yang dalam percakapannya ini semakin banyak maka akan semakin lama. Tapi di sini saya menggunakan komputer server yang saya rakit sendiri dengan budget 500.000 dan tanpa GPU. Jadi prosesnya mungkin lebih lama kalau diinstalnya di server yang budget yang lebih tinggi, mungkin lebih cepat ya. Nah, untuk mengaksesnya sambil menunggu ya, saya jelaskan dulu. Untuk mengaksesnya itu kalian bisa pakai domain yang saya tulis di sini, nyantl.dns.net nah, .net ya. Maaf ya, jadi bisa akses ini tapi ini not source ya. Jadi artinya kalian harus di unsave dulu pas lagi masuknya baru bisa kebuka. Atau nanti ada cara lain yang saya akan jelaskan berikutnya. Tapi sebelum itu saya jelaskan dulu yang ini. Jadi setelah diproses tadi akan muncul seperti ini ya. Jadi ini ada bahasa Jepangnya dan bahasa translate-nya. Nah, ini kalau kita baca ini bahasanya baku banget karena saya menggunakan Google Translate. Jadi sini bahasa Jepang, dari sini kalian bisa pilih bahasanya mau ke terjemahin ke apa ya. Nah, tadi udah saya pilih bahasa Indonesia, jadi dia keluarnya bahasa Indonesia. Kalau kita pilihnya bahasa lain nanti dia ganti ke bahasa lain. Ini support banyak ya. Support banyak bahasa Arab pun ada di sini, saya masukin sebisanya. Dan juga di sini bisa kalian download kalau sudah selesai. Nah, sekarang ke bahasanya dulu. Bahasanya di sini sangat baku. Ya, sangat apa ya, kayak Google Translate banget. Ya, biasanya baku banget Translate itu. Nggak kayak percakapan. Jadi, saya menggunakan uh, bentuk JSON seperti ini ya, yang bisa ditransfer menggunakan ChatGPT ya, atau mungkin autopilot di Bing mungkin bisa. Jadi saya buka ChatGPT, lalu kalian bisa masukkan seperti ini lalu minta terjemahkan ke bahasa Indonesia dalam bentuk JSON. Oke, seperti ini ya. Nanti dia akan mengeluarkan teksnya dalam bentuk yang masih bentuk seperti ini ya. Jadi formatnya harus sama dan jumlahnya juga harus sama ya, dari 0 sampai 7. Nah, kita paste sini. Kalau berhasil nanti dia akan ganti otomatis teksnya. Kita lihat. Nah, ganti ya. Dan bahasanya akan lebih normal, lebih seperti percakapan karena ChatGPT ini mempunyai kemampuan penerjemahan lebih bagus daripada Google Translate ya, yang seperti yang kita tahu. Dia benar-benar kayak percakapan orang. Dan di sini kalian bisa edit ya, bisa geser juga, ini bisa digeser. Sebentar ini bahasa Jepangnya masih ada di belakangnya, nggak hilang, jadi ini cuma ditutupin sama kotak putih. Jadi kalian bisa utak-atik dan editnya langsung di sini ya. Misalnya ini nih, ini kurang ke bawah, mau ke bawah ini pakai spasi ya, nggak bisa pakai enter. Nah, terus seperti itu ya. Kalau pakai enter dia nggak bisa ya. Oke, sudah itu kalian bisa geser-geser dikit kalau mau ngilangin teks-teks yang ini, apa yang labasnya ini. Lalu fontnya juga kalau kekecilan kalian bisa ganti ke font yang lebih tebal seperti ini. Oke, ya seperti ini bisa ya. Dan mengedit hal lainnya yang ada di sini ya, mungkin cukup terbatas di sini, nggak ada ukuran fontnya, tapi ini sudah lumayan ya. Nah, selanjutnya adalah saya akan jelaskan cara membukanya menggunakan server Google Colab ya. Jadi ini kan server yang saya buat sendiri, terus saya publikkan. Nah, ini komputernya kalau saya matikan, kalian nggak bakal bisa masuk ke sini.
ya, nggak bakal bisa masuk, nggak bisa akses domain ini karena komputer harus saya hidupkan dulu di sini. Nah, gimana caranya kalau kalian mau buka di komputer sendiri aplikasi ini, ya? Mungkin yang punya ilmu Python nanti bisa di komputer sendiri, tapi kalau yang belum punya ilmu Python mungkin saya rekomendasikan menggunakan Google Colab. Jadi saya akan sharing uh, ini ya source code-nya, ya. Jadi filenya ini saya simpan di repository, kalian bisa download dan gratis. Kita cek aja di sini GitHub Nyan Translate, ya. Dia sudah langsung paling atas. Emang ini nanya ke Google Chat, nanya ke Chat GPT nggak sia-sia, pencarian langsung paling atas. Oke, sudah saya buka. Ini adalah file-filenya, ya, aplikasi mentahannya dari program yang saya buat. Ya, untuk menjalankannya gimana? Nah, untuk menjalankannya sendiri, kalau kalian paham Python tinggal ngikutin ini ya di komputer kalian. Tapi kalau yang nggak punya Python gimana? Apalagi komputernya spek rendah, ini speknya harus tinggi ya. Kalau yang ngerti Python pasti tahu speknya harus ada komputer yang ada GPU-nya, GPU-nya harus tinggi dan segala macamnya. Tapi kalau nggak ada, kalian bisa pakai namanya Google Colab. Ya, di sini kalian bisa coba kita cek dulu ini demo app-nya udah lengkap belum ya. Kalian bisa nanti buka di sini, linknya nanti saya akan bagikan. Oke, yang ini yang lama ini ya, yang baru aja ya. Saya bagikan nanti. Ini bukan Colab, Google Colab. Oke, pertama kita buka Google Colab. Nah, saya akan buka aplikasi yang sudah saya buat di sini. Nanti linknya saya taruh di deskripsi aja. Nah, isinya seperti ini. Cara guna ini gimana? Tinggal pertama kita konekin. Ini koneknya harus ke T4 ya. Di sini bisa lihat kalau di runtime-nya kita ganti ya. T4 ini yang ada GPU-nya. Kalau ini pakai CPU. Kalau CPU speknya sama kayak yang saya tadi ini. Ya, nah kalau pakai GPU kecepatannya bisa 2 kali lipat. Ya, jadi lebih cepat. Oke, kita pakai yang itu, kita konekin dulu. Nanti kita akan dapat komputer dengan spek tinggi. Oke, tadi saya udah pakai jadi yang ini nggak bisa. Kita ganti akun dulu. Yang tadi yang ini udah pas saya pakai, jadi ini nggak mau connect dia. Connectnya paling yang ke CPU. Saya ganti akun ke akun lain, jadi supaya bisa connect ke GPU-nya. Oke, yang ini dia pakai CPU doang ya, nggak ada GPU-nya. Oke, yang ini kita lihat masih loading dia. Ini kita close saja, kita nggak pakai. Sama aja ya isinya ya. Nanti kalian pas lagi buka, yang penting punya email aja dan login ya. Karena ini kalau nggak login ya nggak bisa, karena ini milik Google. Nah, ini nggak ketemu. Oh, nggak ada nih ya, dapat RAM-nya dapat 12 GB, GPU-nya belum kelihatan di sini. Nah, disknya dapat 78 GB, tapi kita nggak bakal pakai bener-bener full. Oke, kita langsung aja klik run runtime ya, terus klik run all. Oke, warning. Oke, ya run apa ya? Nanti kalau ada notif lagi tinggal di cancel ya. Bagian sini nanti di bagian sini nih, nah, yang ini yang dia minta restart, itu nggak usah di restart. Kita tunggu dulu, prosesnya mungkin agak lama. Kita lihat dia download dulu repository-nya. Oke, diinstal pip requirement-nya. Oke, saya jelaskan sambil nunggu ya. Saya ceritakan dulu kisah saya membuat program ini. Program ini sebenarnya saya buat sebagai target pembelajaran. Jadi saya suka belajar, tapi kalau belajar nggak ada targetnya itu kita nggak cepat dapat ya. Maksudnya kita nggak dapat apa ya, nggak ada tujuan, jadi nggak tahu melangkahnya kemana. Jadi sebenarnya program ini saya buat sebagai target tujuan saya mempelajari Python. Karena apa? Karena menarik menurut saya ya. Karena program penerjemah manga itu menarik, dan saya lihat juga sedikit udah ada yang buat, tapi sedikit, dan juga saya cari-cari ya, saya coba-coba aplikasi-aplikasi yang sudah jadi itu, saya lihat nggak ada bahasa Indonesianya. Yang nggak tahu kenapa, pokoknya nggak ada bahasa Indonesianya juga. Mekanismenya itu dia khusus untuk chat GPT-nya dia pakai API. Ya, API itu sedangkan untuk mendapatkannya dari chat GPT kita harus bayar. Nah, saya pengen ngakalin supaya gratis, jadi makanya saya tambahin fitur penerjemahan JSON ini. Jadi kita bisa copy paste, masukin ke chat GPT, tempelin lagi, dan hasilnya akan seperti ini. Seperti itu ya. Terus gimana cara menerjemahkan, cara mempelajari Python kok bisa belajar bahasa bahasa program Python sih? Nah,
Sebelum saya belajar bahasa pemrograman Python, saya sudah punya basicnya di pemrograman web ya. Ada HTML, Java, dan juga CSS. Dan selain itu juga saya punya bahasa pemrograman lainnya juga sih, walaupun yang nggak terlalu terkenal mungkin. Nah, karena saya sudah ada dasarnya, jadi saya paham bahasa pemrograman, dan juga saya mempelajari dasarnya itu awalnya pembukanya di kampus ya, di S2. Kalau di website itu sendiri saya pelajarinya di S1-nya. S1 saya ketemu di kampus, di apa, ketemu website di S1, dan ketemu Python di S2. Nah, ini kalau muncul kayak gini ya, minta restart, di cancel. Oke, cancel aja, nggak usah di reset. Kalau reset nanti dia bakal ngulang lagi dari awal, diminta restart lagi, dan terus menerus. Jadi nggak usah di reset, klik aja itu, dan kita lihat di sini prosesnya. Oke, dia masih download di sini. Oke, ketemu. Lanjut lagi ya, tadi cerita ini masih loading juga, bentar lagi selesai. Eh, untuk belajar Python itu sebenarnya, kalau saya, metode belajar saya sudah biasa belajar otodidak sih. Jadi sedikit-sedikit saya belajarnya, biasanya sedikit-sedikit. Ini saya nggak langsung buat ini. Pertama saya buat dulu cara menggunakan paket program di Pythonnya sendiri ya. Ada paket untuk membuat teks jadi gambar, itu kan ada, itu ada lagi yang buat video. Nah, ini udah selesai ya, ini sudah selesai. Kalau udah muncul ini sudah selesai, kita running. Kita lihat sini. Nah, runningnya ya bukan pakai yang bawah. Ini kan ada kayak linknya, ada IP. Kalau diklik ini ya percuma, nggak bakal muncul apa-apa. Jadi runningnya kita pakai yang ini sudah disediakan, sudah dimasukkan kode untuk munculkan link server collab. Jadi ini masuk ke localhostnya. Kita lihat ya, jadi nanti munculnya kayak gini. Jadi kalau ini nggak aktif ya, kalian bisa pakai yang ini pun dia udah ada SSL-nya, jadi dia langsung HTTPS. Kalau saya ini not source karena nggak bisa HTTPS-nya, masih, oh, nah ini linknya nggak muncul ya, masih HTTP doang ya. Jadi kalau pertama kali buka biasanya dia not source, dia minta apa, kamu harus masuk ke unsave-nya baru bisa kebuka. Nah, kalau yang ini dia langsung seperti ini ya, dan juga terjemahannya dia otomatis akan lebih cepat ya. Ini tinggal langsung aja terjemahin. Prosesnya juga bisa kalian lihat di bagian sini. Kita lihat tuh, pertama diupload dulu gambarnya, nanti pas diupload baru diproses. Nah, prosesnya seperti ini. Kita lihat tuh, cepat dia jalan di sini ya. Nah, jalan di sini ini biasanya kalau bagian sini pasti lamanya 2 kali lipat. Oke, itu kita checklist aja gitu kalau muncul. Kalau nggak muncul biarin aja. Oke. Nah, kalau udah kayak gini biasanya sudah. Nah, cepet ya. Tinggal kalian pilih fontnya ya, dirapikan. Terus kalau sudah selesai, tinggal kalian download. Oke, kalau sudah selesai seperti ini. Ya, mudah ya. Silakan ya, silakan kalian pakai. Silakan kalian download dan gunakan. Kalau ada masukan silakan langsung di ininya, di GitHub-nya. Nanti kalau mau ada yang error, tinggal langsung aja masuk ke isu ya, terus komentar di sini errornya mana gitu ya, di copy paste di sini aja. Saya udah dapat teguran 3 kali dari orang asing dari luar negeri ya. Walaupun saya sebenarnya nggak terlalu paham banget sama GitHub ini, tapi bermanfaat banget untuk nyimpen project saya. Apalagi kalau mau ngelamar kerja, katanya nanti tinggal tunjukin aja GitHub-nya. Di sini udah ada riwayatnya saya, pembelajaran dari awal. Walaupun dulu pas pertama kali pakai GitHub saya cuman upload yang udah jarang upload, dan cuma ngupload yang penting-penting aja gitu lah pokoknya. Jadi hasilnya kayak jarang ada ininya. Kita lihat mana sini. Nah, jadi jarang kayak gini pas awal-awal, tapi pas lagi udah masuk ke 2001, nah tuh udah baru banyak saya. Udah berdua sepi lagi saya nganggur sini, paling cuma 1 bulan ini saya sering upload. Tapi bukan nganggur programmingnya, bukan nganggur nggak ngoding lagi, cuma nganggur nggak ngupload gitu doang sebenarnya. Nganggur nggak ngupload. Nah, ini sering lagi ngupload ya. Jadi saya udah mulai sering ngoding terus langsung upload, ngoding upload gitu, walaupun masih setengah jadi saya upload di repository seperti itu. Nah, yang ini tahun 2004 ini, 2024 ini pun jarang lagi saya. Ini terakhir saya benerin aplikasi yang error. Oke. Ya, selain itu saya punya program lainnya sebenarnya. Ini ada riwayatnya dari pembelajarannya.
Tapi ya kita nggak bahas di video ini, kalau ada yang penasaran mungkin nanti di video berikutnya. Jadi intinya itu adalah program aplikasi penerjemah manga yang saya buat, ya walaupun masih baru hanya 1 lembar. Jadi kalau mau udah selesai yang ini nih, udah download, kalian harus refresh lagi, lalu ulang lagi, upload lagi seperti itu sampai 30 chapter ya, ulang lagi. Semoga aplikasi ini bisa untuk membantu dalam orang-orang yang menerjemahkan manga, khususnya di Indonesia kan mulai banyak nih sekarang jualan komik ya. Nah, terjemahannya saya nggak tahu itu pakai apa mereka. Mungkin bisa pakai ini untuk membantu mentranslate-nya atau mengeditnya gitu lebih mudah, walaupun fiturnya mungkin memang terbatas. Tapi ya silahkan dipakai saja, gratis kok dari saya. Oke, terima kasih, cukup. Jika ada kesalahan saya maaf, jika ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.